Ya, kita akan coba perbaikin mesin pembuat es Iceler yang model ini. Keluhannya itu berbunyi, airnya juga nggak naik. Berapa kemungkinan yaitu cuma ini mampet. Biasanya mampet karena tersumbat karena mineral-mineral yang udah lama atau karena memang jalurnya juga terputus. Ya, jadi dia tetap nyala, tapi dibunyi ngik gitu. Ya, kita coba aja ya. Pertama kita buka tutup cover belakangnya ini udah dibuka. Bautnya ada di sebelah bawah, ada sekitar 4 atau 5. Kiri kanan kita harus copot. Karena ini berat banget, jadi lebih baik airnya dikosongkan dulu. Dan juga harus ada meja yang ini yang agak ini ya, jadi sebelahnya bisa di bawah sini, jadi kan karena bautnya pada di bawah nih. Ini ada pipa ini nyambung ke atas. Di sini ada semacam L, ini ada buat distributor airnya di sini nih. Ini kadang-kadang banyak mineral mengendap, tapi yang paling banyak itu di sini. Nah, ini kita copot dulu. Nah, di sini tempat mineral depositnya itu berkumpul nih di pipa ini tadi yang ada selubungnya. Nah, kalau ini mampet biasanya bakal bunyi mesinnya, seperti pompa nggak ada airnya gitu. Biasanya mineralnya tersumbat paling banyak di sini. Lalu kalau di sini tinggal sedikit di sini. Ya, kita mau cek keseluruhan aja nih. Kita tes sampai sini dulu. Kalau air naik ke sini berarti tidak ada masalah di bagian sini. Kalau air nggak naik berarti di bagian pompanya. Nah, ini kita bongkar pompanya juga. Dikosongkan dulu pakai pompa galon ya. Ini ada baut di bawah sini nih. Kita mesti copot dulu beberapa biji. Ini ada ya. Kita copot dulu ini. Kalau udah kita bisa tarik ininya. Kedua kita copot PCB-nya. Nggak tahu bukannya gimana sih. Ya. Ini kita ambil yang kita cabut yang kabel merah ini untuk dinamonya. Tapi apa nanti dulu ya. Kita tes dulu pompanya bisa atau enggak. Colok nih, mesin nyala. Coba pompanya keluar atau enggak airnya. Ya, airnya nggak keluar tuh. Berarti ada yang tersumbat. Ya, tadi karena air nggak naik, kita coba bongkar ke bagian pompanya di bawah. Itu ada dua sekrup. Ini yang dari yang kotak hitam itu harus kita bongkar. Di penampakan pompanya, di sini ada 2 baut. Ini satu, nah di sini satu, itu harus dibongkar dulu. Dan juga ada kabel PCB di belakang. Nanti kita coba cabut dulu kabel yang di belakang. Yang soket merah kita harus cabut dulu nih. Kita harus cabut untuk mengeluarkan motornya karena satu kesatuan. Ini kabelnya jangan lupa dilepas. Ini kalau baru itu pada kabel tisnya. Jadi ini udah diganti dengan lakban selotip elektrik. Ini udah dicopot.
Ini ya. Baru kita copot yang di bawah. Ini motornya, pompanya, coba tiup. Oke ya, tidak ada yang tersumbat. Jadi tadi mampet itu tuh gara-gara, kayaknya ya gara-gara ini nih. Nih, sambungan ini tuh ketekuk. Ini kan joint nih. Dan ini juga agak kendor tadi nih bagian ini. Jadi ini masangnya harus kuat, dan juga di sini biasanya ini yang bergumpal, ada kayak mineral-mineral gitu, kotoran gitu di sini. Ini juga mesti dibersihkan sedia kala. Ini juga dibersihkan, selangnya lalu nyambung ke bawah sini. Ini biasanya ada pelindung busanya biar nggak berembun kayak gini. Nanti kalau berembun takutnya merusak komponen elektronik. Dan juga di bawah ada motor, ada 2 baut yang harus dikencengin. Di sini juga ada penutupnya, harus dipasang 2 baut juga nih. Nih ya, ini 1, 2. Nah terus dinamo itu pompa nyambungnya ke belakang ini, ke yang merah ini. Tuh ya, yang merah ini harus dicabut kalau mau bersihin pompa, tapi saya nggak pernah bersihin pompa karena banyak komponen yang kecil-kecil. Ini ada fan cooling buat evapnya ya. Ini juga harus dibersihkan juga. Ini bagian sini nih, kelihatan nggak? Terus sirip-siripnya ini kemarin saya pakai kanebo sih, jadi udah agak bersih. Sirip-sirip ini harus dibersihkan. Pembersihan ini berpengaruh banget ya, karena kemarin begitu belum dibersihkan itu esnya tuh tipis-tipis banget, jadi gampang mencair. Sekarang esnya tuh lebih tebal dan lebih sulit cair, jadi esnya lebih bagus gitu. Nah jadinya dibersihkan itu wajib. Menurut spek dari pabrikan itu harusnya memakai air mineral, cuma ini kita memakai air isi ulang biasa karena es ini memang untuk jualan aja sih. Nah ini bagian-bagiannya sangat sederhana ya sebenarnya, ada kompresor segala ya. Demikianlah ini kayaknya lebih baik bagian ini tuh nggak dibaut, jadinya kalau dibaut bongkarnya juga susah, jadi nanti ditaruh gitu aja. Oke, sorry videonya kepotong, tapi ya begitulah secara singkat mesin Aisler ini. Banyak baut, kita review sedikit. Ditutup, bautnya ada di atas sini, 1, oke, ini 2 di situ, 3, 4, dan 5 di sekeliling sini. Ya ini ada bautnya nih, 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba pasang kembali ya. Kalau dihitung jalur air ini dari penampungan air di atas, ini dia aja semacam kayak solenoid ya, jadi untuk membuka tutup air. Lalu ada selang itu mengalir ke depan, di depan. Nah di depan itu sambung sama pompa air. Pompa air dia ngambil air dari sini, dari solenoid ini ya, lalu dia naik ke atas dan tinggal berjalan nanti turun ke pipa-pipa kecil yang ada bolongan-bolongan ini. Nah nanti dia didinginkan di sirip-sirip ini oleh kompresornya gitu. Jadi jalurnya seperti itu. Kalau ini hanya evapnya aja, ini rangkaian-rangkaian di dalamnya gitu sih. Oke, semoga videonya bermanfaat buat yang punya mesin Aisler. Kalau mau ada pertanyaan silahkan di bawah, tapi saya juga pemula, jadinya sama-sama belajar lah.
Oke, thank you.